Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aldea Mila Aliningsih dari kelas 11 nomor absen 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 4, yaitu sistem komputer. Jadi, apa sih komputer itu? Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari peranti masukan, lalu memproses masukan tersebut dan menghasilkan output. Selanjutnya adalah komponen utama dari sistem komputer. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware, merupakan bagian fisik komputer seperti mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, dan lain-lain. Yang kedua adalah perangkat lunak atau software, yaitu program dan aplikasi yang membuat komputer dapat menjalankan tugasnya. Dan yang ketiga adalah brainware atau pengguna, yaitu orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari komputer. Yang pertama adalah mikrokomputer atau komputer mikro, yaitu komputer yang lebih kecil dari komputer lainnya. Contohnya adalah tablet, telepon pintar, ultrabook, dan lain-lain. Yang kedua adalah komputer personal atau PC, personal computer, yaitu komputer yang memiliki ukuran lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan lebih besar. Bentuknya seperti desktop PC atau laptop. Selanjutnya adalah mini PC, yaitu peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri kecil. Yang keempat adalah mini komputer, yaitu komputer yang memiliki bentuk dan kapasitas memori lebih besar dari mini PC. Yang kelima ada komputer mainframe, yaitu komputer yang ukurannya lebih besar dibanding komputer lain dan digunakan perusahaan besar sebagai server. Yang terakhir adalah superkomputer, yang memiliki kemampuan melakukan triliunan perintah per detik dan dapat dihitung dengan flops, serta digunakan oleh perusahaan besar seperti NASA. Selanjutnya adalah interaksi manusia dan komputer. Yang pertama adalah berbasis GUI atau Graphical User Interface, merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Yang kedua adalah antarmuka berbasis perintah atau Command Line Interface, CLI, yaitu sistem operasi berbasis CLI merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Yang ketiga adalah melalui suara atau audio, yaitu antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Dan yang keempat adalah melalui gambar atau video, yaitu menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera, dan kamera akan merekam gambar serta menyimpannya dalam bentuk format video. Dan yang terakhir adalah melalui berbagai piranti masukan lainnya. Selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan seperti keyboard, joystick, mouse, touchpad atau layar sentuh, keyboard virtual, dan lain-lain. Selanjutnya adalah perangkat keras atau hardware. Hardware terdiri dari yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit, yaitu otak komputer yang mengontrol semua aktivitas. Yang kedua adalah RAM atau Random Access Memory, adalah memori sementara yang digunakan saat menjalankan aplikasi. Yang ketiga adalah hard drive atau tempat penyimpanan data dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang terakhir adalah monitor, keyboard, dan mouse, adalah alat input dan output untuk berinteraksi dengan komputer. Selanjutnya adalah kolaborasi dalam sistem komputer, merupakan interaksi dan kerjasama antara perangkat keras hardware, perangkat lunak software, dan perangkat manusia brainware. Contohnya adalah menginstal sistem operasi sebelum aplikasi pengolah kata, mencolokkan flash disk atau mouse ke komputer, serta mengambil foto menggunakan webcam dan mencetaknya menggunakan printer. Selanjutnya adalah sistem operasi. Pengertiannya adalah perangkat lunak
yang mengelola kinerja komputer, termasuk Windows, macOS, dan Linux. Fungsinya adalah mengendalikan input dan output, menangani interupsi dan kesalahan, mengelola prosesor, mengelola keamanan, mengelola memori, serta mengelola file. Selanjutnya adalah cara kerja dari sistem komputer. Yang pertama adalah input, yaitu data dimasukkan ke komputer melalui perangkat input seperti keyboard atau mouse. Yang kedua, proses, yaitu CPU, memproses data yang dimasukkan. Yang ketiga, output, yaitu hasil dari pemrosesan data yang ditampilkan di monitor atau perangkat lainnya. Dan yang terakhir adalah penyimpanan, yaitu data bisa disimpan di hard drive atau media penyimpanan lain untuk digunakan nantinya. Sekian video presentasi dari saya, semoga dapat membantu dan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.